wabarakatuh. Sebelumnya, izin memperkenalkan diri, nama saya Sally Silviana dengan NPM 240691240008. Video kali ini saya akan menjelaskan materi tentang kepemimpinan dalam perspektif Islam. Pertama, yaitu pengertian dari kepemimpinan. Kepemimpinan ini merupakan faktor yang penting dalam manajemen pendidikan karena menentukan arah, kebijakan, dan keberhasilan suatu lembaga. Dalam Islam, pemimpin tidak hanya dilihat dari kemampuan mengelola organisasi atau mencapai tujuan, tetapi juga dalam tanggung jawab, moral, dan spiritual. Jadi oleh karena itu, pemahaman mengenai kepemimpinan Islam menjadi sangat penting diterapkan dalam praktik pendidikan agar tercipta lingkungan yang adil, disiplin, dan berakhlak. Selanjutnya yaitu pengertian kepemimpinan dalam Islam. Kepemimpinan dalam Islam ini adalah amanah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab. Pemimpin bertugas membimbing, mengarahkan, dan memengaruhi orang lain ke arah yang kebaikan. Selain itu, seorang pemimpin ini harus menjunjung tinggi nilai keadilan, kejujuran, dan musyawarah. Kita menyadari bahwa kepemimpinan akan dipertanggungjawabkan di dunia maupun di akhirat. Selanjutnya yaitu dasar kepemimpinan dalam Islam, bersumber dari Al-Quran dan hadis. Al-Quran ini mengajarkan pentingnya amanah dan keadilan dalam menjalankan kepemimpinan. Sementara hadis Rasulullah SAW menyatakan bahwa setiap manusia adalah pemimpin dan akan dimintai pertanggungjawabannya atas kepemimpinannya. Dengan dasar ini, kepemimpinan bukan sekedar jabatan atau posisi, tetapi merupakan tanggung jawab moral ritual yang harus dijalankan dengan serius. Yaitu hakikat pemimpin dalam Islam. Hakikat pemimpin dalam Islam adalah sebagai pelayan umat, hadimul ummah, yang bertugas mengutamakan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi. Pemimpin juga harus menjadi teladan dalam perilaku, sikap, dan akhlak, sehingga dapat memberikan contoh yang baik bagi orang yang dipimpinnya. Nah, kepemimpinan juga yang baik ini akan menumbuhkan kepercayaan, rasa hormat, dan kerjasama dalam masyarakat atau lembaga yang dipimpin. Pula prinsip kepemimpinan perspektif Islam. Prinsip kepemimpinan dalam Islam meliputi amanah, adil, musyawarah, dan tanggung jawab. Amanah berarti pemimpin harus dapat dipercaya dalam melaksanakan tugasnya sesuai aturan. Adil berarti mengambil keputusan secara objektif dan tidak sebelah pihak. Dan musyawarah yaitu menekankan pentingnya melibatkan anggota dalam pengambilan keputusan. Akhirnya tanggung jawab berarti setiap keputusan dan tindakan pemimpin akan dipertanggungjawabkan, sehingga prinsip-prinsip ini memastikan kepemimpinan berjalan efektif dan harmonis. Selanjutnya yaitu kepemimpinan Islam dalam manajemen pendidikan. Jadi dalam manajemen pendidikan, kepemimpinan Islam ditekan oleh pemimpin lembaga seperti kepala sekolah atau pemimpin industri pendidikan. Jadi pemimpin pendidikan ini tidak hanya mengelola organisasi dan administrasi, tapi juga menekankan nilai-nilai dalam perilaku guru, siswa, dan staf. Dengan penerapan kepemimpinan Islami, diharapkan tercipta lingkungan pendidikan yang adil, disiplin, berakhlak, serta mendukung pencapaian tujuan lembaga. Selanjutnya yaitu teladan kepemimpinan Rasulullah SAW. Jadi Rasulullah SAW ini merupakan teladan terbaik dalam kepemimpinan. Beliau ini memimpin dengan penuh kejujuran, keadilan, dan musyawarah. Rasulullah SAW juga menunjukkan sikap tegas namun penuh kasih sayang. Jadi sehingga semua anggota masyarakat ini merasa dihargai dan aman. Jadi nilai-nilai kepemimpinan beliau ini dapat dijadikan contoh dalam memimpin lembaga pendidikan atau organisasi lainnya. Berdasarkan materi yang telah saya sampaikan, dapat disimpulkan bahwa kepemimpinan dalam perspektif Islam ini merupakan amanah yang harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab.
Sesuai dengan Al-Quran dan hadis, kepemimpinan Islam menekankan amanah, keadilan, musyawarah, dan tanggung jawab. Dalam manajemen pendidikan, penerapan kepemimpinan lebih penting untuk menciptakan lembaga yang efektif, berakhlak, dan bermanfaat bagi semua pihak yang terlibat. Dan yang saya sampaikan pada video kali ini, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.